Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara sekalian, sering kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Bahkan kita sering bernyanyi bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwaku. Tetapi apakah benar Dia sudah menjadi kekasih jiwa kita, saudara? Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi kekasih jiwa kita? Karena kalau kita melihat apa yang kita lakukan terhadap Tuhan, apa yang kita berikan dalam hidup kita kepada Tuhan, sungguh tidak berarti. Karena seharusnya kita malu dengan apa yang kita berikan. Kita tidak memberikan all out dari hidup kita semuanya. Kita tidak mau mengorbankan nyawa kita, hidup kita untuk Tuhan Yesus penuhnya. Kita hanya menjadikan Dia sebagai kekasih jiwa kita, sebagai suatu kekasih yang hanya imajinasi saja. Yang kesannya hanya sebagai, wah saya sudah diselamatkan, saya sudah menjadikan Tuhan sebagai kekasih jiwaku. Tetapi apakah benar dalam kehidupan realnya kita menjadikan Dia sebagai kekasih jiwa kita? Saudara yang dihormati, kalau kita punya kekasih jiwa, pasangan jiwa kita menyukai seseorang, kita menjadikan dia kekasih jiwa kita. Di mana bisa seorang pemuda mengasihi seorang pemudi dan dia benar-benar jatuh cinta, maka dia akan mengorbankan hidupnya, mengorbankan jiwanya hanya untuk mendapatkan satu orang ini saja, saudara sekalian. Dia rela melakukan apapun, dia rela mengorbankan dirinya, dia rela mengorbankan hidupnya, dia rela mengorbankan segala kesenangan dalam hidupnya hanya untuk dia memberikan segala sesuatunya untuk pasangannya. Dia tidak pernah perhitungan, dia berikan segala sesuatunya, dia berikan semuanya hanya untuk mendapatkan pasangannya ini saja. Hanya untuk menyenangkannya, hanya untuk memuaskannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau memang benar Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa kita, apa yang sudah kita bisa berikan? Adakah sekarang ini kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita bisa mengecap Tuhan, mengecap kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita? Kalau mau jujur, kita lebih banyak tidak pernah bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak pernah bisa mengecap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa bisa seperti ini? Karena dari kita kebanyakan hanya fokus pada diri sendiri. Hanya karena dari kita tidak pernah benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai kasih jiwa kita. Dan lebih lagi, kita tidak pernah memberikan ruang hidup kita buat Tuhan. Kita tidak pernah memberikan waktu kita buat bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak pernah mau benar-benar bersungguh-sungguh mengorbankan nyawa kita, hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memikirkan tentang kerajaan surga. Orang seperti pemuda tadi yang jatuh cinta pada seorang pemudi, dia akan all out bagaimana menyenangkan hati pasangannya. Dia akan rela korbankan waktunya, korbankan hidupnya, korbankan nyawanya, apalagi korbankan hartanya untuk menyenangkan, mendukung dan mensupport pasangannya. Di dalam benaknya pemuda ini tidak pernah terlepas dari pasangan ini. Di dalam pikirannya selalu memikirkan pasangannya. Di dalam jiwanya selalu dia memikirkan, selalu ada pasangannya tersebut. Di dalam segenap hidup dia, pasangannya ini selalu nomor satu. Saudara, kalau Tuhan Yesus menjadi kekasih jiwa kita, seharusnya kita bisa mengasihi Dia dengan cara yang benar. Kita bisa memberikan ruang hidup kita, waktu kita bersekutu dengan Dia, waktu kita berdoa dengan Dia, kita belajar firman Tuhan, dan kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Kita bisa mengecap kehadiran Tuhan, bukan hanya sekedar kehadiran yang imajiner, tapi kita benar-benar bisa merasakan kehadirannya dimanapun kita berada. Di tempat bahaya sekalipun, kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Lalu kita harus mengasihi seperti apa, saudara sekalian? Kalau kita melihat dari Injil Matius 22 ayat 37, dikatakan di sana bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Kalau kita mengasihi dengan segenap hati kita, dengan sekuat tenaga, berarti kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Kita membela mati-matian menjaga hati kita. Hanya satu hal yang ada dalam hati kita, Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada yang lain.
Tuhan Yesus Kristus yang ada di hati kita yang kita jaga tidak pernah bisa digantikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Segala kenikmatan ditawarkan oleh dunia ini, tipu daya ditawarkan oleh iblis, kita tidak bisa pernah terjebak di sana. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap akal budi kita, berarti kita harus berusaha mati-matian menjaga pikiran kita, bahwa dalam pikiran kita bagaimana kita menyenangkan hati Bapa. Kita memikirkan kerajaannya, mengenai kerajaan surga, dan memikirkan fokus bagaimana kita bisa menyenangkan hati Bapa, menyukakan hati Bapa. Kalau memang dia menjadi kekasih jiwa kita, di dalam benak kita, kita berpikir apapun yang kita pikirkan selalu dengan caranya Tuhan yang kita pikirkan, bukan dengan cara kita sendiri, saudara. Ini yang harus terjadi dan kita lihat dalam diri kita. Benarkah saudara dan saya sudah mengasihi Tuhan? Benarkah saudara dan saya sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa kita? Kalau kita melihat seorang pemuda mengasihi pasangannya, si pemudi tadi, dia rela korbankan hidupnya. Sekarang, adakah kita yang menjadikan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita, mengorbankan hidup kita hanya untuk Dia? Hanya untuk Tuhan Yesus? Mengorbankan harta kita hanya untuk Tuhan Yesus? Ya, kita rajin ke gereja, mungkin kita pelayanan, tetapi apakah dalam pelayanan kita all out? Apakah dalam pelayanan kita tidak hitung-hitungan? Apakah dalam pelayanan kita tidak menghitungkan waktu untuk Tuhan? Ataukah dalam pelayanan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mencari kehormatan, mencari uang, mencari kepuasan diri kita sendiri? Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pasangan kekasih jiwa kita, kita benar-benar bawa ini semua untuk Tuhan. Ini harus kita lihat. Di dalam kehidupan kita, benarkah Tuhan Yesus jadi kekasih jiwa kita? Dalam segi keuangan, dalam segi harta, benarkah kita all out buat Tuhan? Kita rela berkorban buat Tuhan? Kalau pemuda yang tadi saja dia rela bagaimana mengorbankan hartanya untuk pasangannya, menyenangkan dan menyukakan pasangannya. Adakah saudara dan saya sekarang ini all out dan rela mengorbankan harta kita, mengorbankan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus saja, saudara? Kalau memang Tuhan Yesus Kristus menjadi kekasih jiwa kita, mari berikan hidup kita untuk Dia. Mari kita jaga dengan sekuat tenaga cara berpikir kita. Jangan menggunakan cara berpikir sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam pikiran kita. Kita jaga dengan sekuat tenaga. Pikiran kita sudah terlalu banyak dicemari dengan filosofi-filosofi dari dunia ini. Sudah terlalu banyak filosofi-filosofi kehidupan, value-value kehidupan yang kita terima sejak kita lahir. Banyak hal yang kita terima dari kehidupan ini, dari dunia ini, yang semua hanya bermuara kepada kehidupan kita, kepada daging kita. Tapi sekaranglah waktunya, saatnya, saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa kita, dan kita berikan hidup kita, mengasihi Dia dengan segenap. Dikatakan dengan segenap, berarti dengan segala kemampuan, segala daya upaya, segala kekuatan kita menjaga hidup kita. Kita berikan buat Tuhan pikiran kita, hati kita, bahkan jiwa kita. Kita harus bisa benar-benar memberikan kepada Dia, menyukakan hatinya. Saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan Tuhan, tapi kita belum tentu menyukakan hati Bapa. Belum tentu kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Sekaranglah waktunya kita memberikan sesuatu hal kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Kita memang anak sayangannya, tapi kita harus menjadi juga anak-anak yang menyukakan hati Bapa di surga. Saudara, sekaranglah waktunya. Mari, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita, kekasih jiwamu dan kekasih jiwaku. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.